Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Nurhaliza dengan NPM 19484011110038. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya ingin menyampaikan informasi tentang bahaya resistensi terhadap antibiotik. Antibiotik terus dikembangkan menjadi berbagai jenis dan semakin spesifik terhadap beragam golongan bakteri. Sayangnya, dalam perkembangannya tersebut, timbul masalah baru yang cukup serius, yaitu resistensi antibiotik. Nah, apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan dari efek antibiotik. Bakteri yang seharusnya mati justru bertambah banyak. Pandangan masyarakat bahwa antibiotik adalah obat yang superior membuat pembelian dan konsumsi antibiotik semakin tidak terkendali. Lalu, bagaimana resistensi antibiotik dapat terjadi? Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama, penggunaan antibiotik secara berlebihan maupun penggunaan yang tidak tepat. Salah satu penyebab resistensi antibiotik adalah konsumsi antibiotik sembarangan dengan dosis yang tidak sesuai. Jika Anda konsumsi antibiotik tanpa resep, bakteri yang sensitif serta flora normal atau bakteri yang memang secara normal ada dalam tubuh akan terbunuh. Sementara bakteri yang resisten akan terus bertambah banyak jumlahnya. Bakteri yang kebal ini juga akan mengalami perubahan struktur genetik untuk menghadapi antibiotik berikutnya. Akibatnya tentu bakteri tersebut akan semakin kuat dan kebal. Yang kedua, penggunaan antibiotik dengan durasi yang tidak tepat. Selain penggunaan yang asal-asalan, konsumsi antibiotik dengan durasi yang tidak tepat pun akan menyebabkan resistensi antibiotik. Agar bakteri dalam tubuh hilang dari dalam tubuh, antibiotik memerlukan waktu hingga beberapa saat untuk bekerja. Namun, tidak jarang pasien menghentikan konsumsi antibiotik sebelum habis. Alasannya mengapa? Karena beberapa dari mereka telah merasa baikan dalam waktu singkat. Padahal, tindakan ini dapat menyebabkan bangkitnya bakteri yang kebal dengan antibiotik. Yang ketiga yaitu penularan melalui manusia. Selain beberapa penyebab resistensi antibiotik tadi, salah satu penyebab lainnya adalah penularan lewat manusia. Nah, hal ini dapat terjadi apabila terdapat kuman yang kebal terhadap antibiotik dalam tubuh seseorang. Apabila orang tersebut tengah berbicara, bersalaman, bersin, ataupun batuk, maka kuman yang kebal terhadap antibiotik pun berpotensi ikut berpindah. Resistensi antibiotik tentunya merupakan ancaman terhadap dunia kesehatan. Banyak orang yang menganggap sepele perihal bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Padahal, ini adalah masalah besar di Indonesia dan bahkan dunia. Bakteri penyakit semakin kebal dan kuat sehingga perlu obat jenis lain dengan dosis yang lebih tinggi untuk menangani sebuah penyakit. Oleh karena itu, sebelum kondisi ini menimpa Anda, segera lakukan pencegahan yang tepat. Untuk mencegah resistensi antibiotik, Anda dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tidak membeli ataupun mengonsumsi antibiotik tanpa anjuran dokter. Yang kedua, jangan sembarangan membeli ulang antibiotik yang pernah dikonsumsi hanya karena gejala yang dirasakan serupa, tanpa resep dokter. Yang ketiga, konsumsilah antibiotik sesuai dengan dosis yang dianjurkan sampai habis. Yang keempat, gunakan antibiotik sesuai anjuran dokter. Tanyakan dengan jelas pada dokter Anda terkait lama penggunaan antibiotik. Yang kelima, jika ada keluhan ketika mengonsumsi antibiotik, segera tanyakan ke dokter Anda untuk saran lanjutan. Yang terakhir, mencegah penularan infeksi dengan pola hidup bersih. Sering kali diabaikan. Mencuci tangan dengan sabun telah terbukti mampu mencegah penyebaran infeksi dan menurunkan angka kejadian berbagai penyakit. Dampak dari resistensi antibiotik memang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, setelah mengetahui penyebab dan cara mencegah resistensi antibiotik, segeralah lakukan beberapa upaya pencegahan tadi. Anda harus bijak dalam menggunakan antibiotik, dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk menerapkan kebiasaan cuci tangan dengan sabun mulai sekarang ya. Nah, itu tadi informasi mengenai bahaya resistensi terhadap antibiotik.
Untuk teman-teman semua nih, jangan salah lagi ya dalam penggunaan antibiotik. Semoga video dan informasinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.